Pendahuluan. Supervisi dan evaluasi merupakan bagian yang penting dalam manajemen serta keseluruhan tanggung jawab pemimpin. Supervisi merupakan bagian dari fungsi directing pengarahan dalam fungsi manajemen yang berperan untuk mempertahankan agar segala kegiatan yang telah diprogram dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar. Pengertian supervisi. Supervisi mempunyai pengertian yang sangat luas, yaitu meliputi segala bantuan dari pemimpin atau penanggung jawab keperawatan yang tertuju untuk perkembangan para perawat dan staf lainnya dalam mencapai tujuan asuhan keperawatan. Kegiatan supervisi semacam ini adalah merupakan dorongan, bimbingan, dan kesempatan bagi pertumbuhan keahlian dan kecakapan para perawat. Menurut Prajudi Atmosudiro 1982, supervisi diartikan sebagai pengamatan atau pengawasan secara langsung terhadap pelaksanaan pekerjaan yang sifatnya rutin. Menurut Swanberg 1999, supervisi adalah suatu proses kemudahan sumber-sumber yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Menurut Toran Kron 1987, supervisi adalah merencanakan, mengarahkan, membimbing, mengajar, mengobservasi, dan mendorong, memperbaiki, mempercayai, mengevaluasi secara terus-menerus pada setiap perawat dengan sabar, adil, serta bijaksana, sehingga setiap perawat dapat memberikan asuhan keperawatan dengan baik, terampil, aman, cepat, dan tepat secara menyeluruh sesuai dengan kemampuan dan keterbatasan. Sasaran supervisi. 1. Pelaksanaan tugas sesuai dengan pola. 2. Struktur dan hierarki sesuai dengan rencana. 3. Staf yang berkualitas dapat dikembangkan secara kontinu atau sistematis. 4. Penggunaan alat yang efektif dan ekonomis. 5. Sistem dan prosedur yang tidak menyimpang. 6. Pembagian tugas, wewenang, ada pertimbangan objek atau rasional. 7. Tidak terjadi penyimpangan atau penyelewengan kekuasaan, kedudukan, dan keuangan. Tujuan supervisi. 1. Mengorganisasikan staf dan pelaksanaan keperawatan. 2. Melatih staf dan pelaksana keperawatan. 3. Memberikan arahan dalam pelaksanaan tugasnya agar menyadari dan mengerti terhadap peran, fungsi sebagai staf dan pelaksana asuhan keperawatan. 4. Memberikan layanan kemampuan staf dan pelaksanaan keperawatan dalam memberikan asuhan keperawatan. Kompetensi. 1. Memberikan pengarahan dan petunjuk yang jelas sehingga dapat dimengerti oleh staf dan pelaksana keperawatan. 2. Memberikan saran, nasihat, dan bantuan kepada staf atau pelaksana keperawatan. 3. Memberikan motivasi untuk meningkatkan semangat kerja staf dan pelaksana keperawatan. 4. Proses kelompok atau dinamika kelompok. 5. Memberikan latihan dan bimbingan yang diperlukan oleh staf dan pelaksanaan keperawatan. 6. Melakukan penilaian terhadap penampilan kinerja perawat. 7. Mengadakan pengawasan agar asuhan keperawatan lebih baik. Fungsi. 1. Dalam keperawatan,
Fungsi supervisi adalah untuk mengatur dan mengorganisir proses pemberian pelayanan keperawatan yang menyangkut pelaksanaan kebijakan pelayanan keperawatan tentang standar asuhan yang telah disepakati. Dua, fungsi utama supervisi modern adalah menilai dalam memperbaiki faktor-faktor yang mempengaruhi proses pemberian pelayanan asuhan keperawatan. 3. Fungsi utama supervisi dalam keperawatan adalah mengkoordinasikan, menstimuli, dan mendorong ke arah peningkatan kualitas asuhan keperawatan. 4. Fungsi supervisi adalah membantu atau assisting, memberi support atau supporting, dan mengajak untuk diikutsertakan. Prinsip 1. Didasarkan atas hubungan profesional dan bukan pribadi. 2. Kegiatan yang direncanakan secara matang. 3. Bersifat edukatif, supporting, dan informal. 4. Memberikan perasaan aman pada staf dan pelaksanaan keperawatan. 5. Membentuk suatu kerjasama yang demokratis antara supervisor dan staf pelaksanaan keperawatan. 6. Harus objektif dan sanggup mengadakan self-evaluation. 7. Harus progresif, inovatif, fleksibel, dan dapat mengembangkan kelebihan masing-masing. 8. Konstruktif dan kreatif dalam mengembangkan diri sesuai dengan kebutuhan. 9. Dapat meningkatkan kerja bawahan dalam upaya meningkatkan kualitas asuhan keperawatan. Karakteristik 1. Mencerminkan kegiatan asuhan keperawatan yang sesungguhnya. 2. Mencerminkan pola organisasi atau struktur organisasi keperawatan yang ada. 3. Kegiatan yang berkesinambungan, yang teratur atau berkala. 4. Dilaksanakan oleh atasan langsung atau kepala unit, kepala ruangan, atau penanggung jawab yang ditunjuk. 5. Menunjukkan kepada kegiatan perbaikan dan peningkatan kualitas asuhan keperawatan. Cara supervisi. 1. Langsung. Supervisi dilakukan langsung
pada kegiatan yang sedang berlangsung. Pada supervisi modern, diharapkan supervisor terlibat dalam kegiatan agar pengarah dan pemberian petunjuk tidak dirasakan sebagai perintah. Cara memberikan pengarahan yang efektif adalah: 1. Pengarahan harus lengkap. 2. Mudah dipahami. 3. Menggunakan kata-kata yang tepat. 4. Berbicara dengan jelas dan lambat. 5. Memberikan arahan yang logis. 6. Hindari memberikan banyak arahan pada satu saat. 7. Pastikan bahwa arahan dipahami. 8. Yakinkan bahwa arahan Anda dilaksanakan atau perlu tindak lanjut. 2. Tidak langsung. Supervisi dilakukan melalui laporan, baik tertulis maupun lisan. Supervisor tidak melihat langsung kejadian di lapangan, sehingga mungkin terjadi kesenjangan fakta. Umpan balik dapat diberikan secara tertulis. Kegiatan rutin supervisor. Tugas-tugas rutin yang harus dilakukan oleh supervisor setiap harinya adalah sebagai berikut. 1. Sebelum pertukaran shift 15-30 menit yang harus dilakukan adalah: pertama, mengecek kecukupan fasilitas atau peralatan atau sarana untuk hari itu. 2. Mengecek jadwal kerja. 2. Pada waktu mulai shift 15-30 menit yang harus dilakukan adalah: pertama, mengecek personil yang ada. Kedua, menganalisa keseimbangan personil dan pekerjaan. Ketiga, mengatur pekerjaan. Keempat, mengidentifikasi kendala yang muncul. Kelima, mencari jalan supaya pekerjaan dapat diselesaikan. 3. Sepanjang hari dinas 6-7 jam
yang harus dilaksanakan yaitu 1. Mengecek pekerjaan setiap personil, dapat mengarahkan, instruksi, menggores, atau memberikan latihan sesuai kebutuhannya. 2. Mengecek kemajuan pekerjaan dari personil sehingga dapat segera membantu apabila diperlukan. 3. Mengecek pekerjaan rumah tangga. 4. Mengecek kembali pekerjaan personil dan kenyamanan kerja, terutama untuk personil baru. 5. Berjaga-jaga di tempat apabila ada pertanyaan, permintaan bantuan. 6. Mengatur jam istirahat personil. 7. Mendeteksi dan mencatat problem yang muncul pada saat itu dan mencari cara memudahkannya. 8. Mengecek kembali kecukupan alat atau fasilitas atau sarana sesuai kondisi operasional. 9. Mencatat fasilitas atau sarana yang rusak, kemudian melaporkannya. 10. Mengecek adanya kejadian kecelakaan kerja. 11. Menyiapkan dan melaporkan secara rutin mengenai pekerjaan. Sekali dalam sehari, 15-30 menit. Yang harus dilakukan adalah mengobservasi satu personil atau area kerja secara kontinu untuk 15 menit. Melihat dengan seksama hal-hal yang mungkin terjadi seperti keterlambatan pekerjaan, lamanya mengambil barang, kesulitan pekerjaan, dan lain sebagainya. 5. Sebelum pulang, yang harus dikerjakan yaitu: pertama, membuat daftar masalah yang belum terselesaikan dan berusaha untuk memecahkan persoalan tersebut keesokan harinya. Kedua, pikirkan pekerjaan yang telah dilakukan sepanjang hari dengan mengecek hasilnya
kecukupan material dan peralatannya. Ketiga, lengkapi laporan harian sebelum pulang. Keempat, membuat daftar pekerjaan untuk harinya, membawa pulang mempelajari di rumah sebelum pergi bekerja kembali. Supervisor keperawatan antara lain: 1. Kepala ruangan. 2. Pengawas keperawatan. 3. Kepala seksi. 4. Kepala bidang keperawatan. Definisi timbang terima atau handover. Handover adalah komunikasi oral dari informasi tentang pasien yang dilakukan oleh perawat pada pergantian shift jaga. Timbang terima dalam cara menyampaikan sesuatu atau laporan yang berkaitan dengan keadaan pasien. Hal-hal yang perlu disampaikan dalam timbang terima. 1. Identitas klien dan diagnosa medis. 2. Masalah keperawatan yang masih muncul. 3. Tindakan keperawatan yang telah dilaksanakan secara umum. 4. Intervensi kolaboratif yang telah dilaksanakan. 5. Rencana umum dan persiapan yang perlu dilakukan dalam kegiatan operatif, pemeriksaan laboratorium, atau pemeriksaan penunjang lain. Persiapan untuk konsultasi atau prosedur yang tidak rutin dijalankan. 6. Prosedur rutin yang biasa dijalankan tidak perlu dilaporkan. Metode timbang terima menurut Kasesan dan Jago 2005. Metode tradisional yaitu: 1. Dilakukan hanya di meja perawat. 2. Komunikasi satu arah. 3. Jika ada pengecekan ke pasien,
hanya memastikan kondisi secara umum. 4. Tidak ada kontribusi atau feedback dari pasien atau keluarga pasien sehingga status kesehatan pasien tidak up to date. Bedside handover, yaitu dilakukan di samping tempat tidur pasien. Pasien dan keluarga terlibat. Pasien dan keluarga mendapatkan feedback. Efek timbang terima dalam shift jaga. Yang pertama, efek fisiologis. Kualitas tidur, termasuk tidur siang, tidak seefektif tidur malam. Banyak gangguan dan biasanya diperlukan waktu istirahat untuk menebus kurang tidur selama jam kerja. Yang kedua, efek psikososial pada shift malam. Itu bagi pekerja malam dipergunakan untuk istirahat atau tidur, sehingga tidak dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan. Ketiga, efek kinerja mengakibatkan kemampuan mental menurun yang berpengaruh terhadap perilaku kewaspadaan pekerjaan seperti kualitas kendali dan pemantauan. 4. Efek terhadap kesehatan berpotensi menyebabkan gangguan gastrointestinal. 5. Terhadap keselamatan kerja. Penelitian Smith et al. 0,69% terjadi kecelakaan kerja pada shift malam dan shift pagi. Yang perlu didokumentasikan dalam timbang terima yaitu 1. Identitas klien. 2. Diagnosa medis pasien. 3. Dokter yang menangani. 4. Kondisi umum pasien. 5. Masalah keperawatan. 6. Intervensi yang sudah dilakukan. 7. Intervensi yang belum dilakukan. 8. Tindakan kolaborasi. 9. Rencana umum dan persiapan lain. 10. Tanda tangan dan nama terang. Pengertian manajemen konflik
dan manajemen konflik. Manajemen berarti seni melaksanakan dan mengatur. Konflik adalah proses interaksi yang terjadi akibat adanya ketidaksesuaian antara dua pendapat yang berpengaruh atas pihak-pihak yang terlibat, baik pengaruh positif maupun pengaruh negatif. Pandangan ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu 1. Pandangan tradisional. 2. Pandangan hubungan manusia. 3. Pandangan interaksionis. Manajemen konflik merupakan serangkaian aksi dan reaksi antara pelaku maupun pihak luar dalam suatu konflik. Manajemen konflik berorientasi pada bentuk komunikasi, termasuk tingkah laku dari pelaku maupun pihak luar, dan bagaimana mereka mempengaruhi kepentingan. Tujuan manajemen konflik. 1. Mencegah gangguan kepada anggota organisasi untuk memfokuskan diri pada visi, misi, dan tujuan organisasi. 2. Memahami orang lain dan menghormati keberagaman. 3. Meningkatkan kreativitas. 4. Meningkatkan keputusan melalui pertimbangan berdasarkan pemikiran, berbagai informasi dan sudut pandang. 5. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan melalui peran serta, pemahaman beserta, dan kerjasama. 6. Menciptakan prosedur dan mekanisme penyelesaian konflik. Strategi mengatasi konflik. Strategi mengatasi konflik dalam diri individu dengan cara 1. Menciptakan kontak dan membina hubungan. 2. Menumbuhkan rasa percaya dan penerimaan. 3. Menumbuhkan kemampuan atau kekuatan diri sendiri. 4. Menentukan tujuan. 5. Mencari beberapa alternatif. 6. Memilih alternatif. 7. Merencanakan pelaksanaan jalan keluar. Konsep kolaborasi. Kolaborasi adalah bentuk kerjasama, interaksi, kompromi, beberapa elemen yang terkait, baik individu, lembaga, dan atau pihak-pihak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung,
yang menerima akibat dan manfaat. Nilai-nilai yang mendasari sebuah kolaborasi adalah tujuan yang sama, kesamaan persepsi, kemauan untuk berproses, saling memberi manfaat, kejujuran, kasih sayang, serta berbasis masyarakat. Menurut Carpenter 1990, kolaborasi mempunyai 8 karakteristik, yaitu 1. Partisipasi tidak dibatasi dan tidak hierarkis. 2. Partisipasi bertanggung jawab dalam memastikan pencapaian kesuksesan. 3. Adanya tujuan yang masuk akal. 4. Ada pendefinisian masalah. 5. Partisipan saling mendidik atau mengajar satu sama lain. 6. Adanya identifikasi dan pengujian terhadap berbagai pilihan. 7. Implementasi solusi dibagi kepada beberapa partisipan yang terlibat. 8. Partisipan selalu mengetahui perkembangan situasi. Perawat sebagai kolaborator. Sebagai seorang kolaborator, perawat melakukan kolaborasi dengan klien, pergrup, serta tenaga kesehatan lain. Kolaborasi yang dilakukan dalam praktek di lapangan sangat penting untuk memperbaiki agar perawat dapat berperan secara optimal dalam hubungan kolaborasi tersebut. Perawat perlu menyadari akuntabilitasnya dalam pemberian asuhan keperawatan dan meningkatkan otonominya dalam praktik keperawatan. Konsep negosiasi. Negosiasi pada umumnya sama dengan kolaborasi. Pada organisasi, negosiasi juga diartikan sebagai suatu pendekatan yang kompetitif. Menurut Marquis dan Huston 1998. Negosiasi sering dirancang sebagai suatu strategi menyelesaikan konflik
dengan pendekatan kompromi. Selama negosiasi berlangsung, berbagai pihak yang terlibat menyerah dan lebih menekankan untuk mengakomodasi perbedaan-perbedaan antara keduanya. Langkah-langkah sebelum negosiasi. Langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum melaksanakan negosiasi adalah sebagai berikut. 1. Mengumpulkan informasi tentang masalah sebanyak mungkin. Oleh karena pengetahuan adalah kekuatan. Semakin banyak informasi yang didapat, maka semakin besar kemungkinan untuk menawarkan negosiasi. 2. Di mana manajer harus memulai. Oleh karena tugas manajer adalah melakukan kompromi, maka mereka harus memilih tujuan yang utama. Tujuan tersebut sebagai masukan dari tingkat bawah. 4. Memilih alternatif yang terbaik terhadap sarana dan prasarana. Efisiensi dan efektivitas penggunaan waktu, anggaran, dan pegawai yang terlibat perlu juga diperhatikan oleh manajer. 5. Mempunyai agenda yang disembunyikan. Agenda tersebut adalah agenda negosiasi alternatif yang akan ditawarkan jika negosiasi tidak dapat disepakati. Strategi negosiasi. 1. Pilih fakta-fakta yang rasional dan berdasarkan hasil penelitian. 2. Dengarkan dengan seksama dan perhatikan respon nonverbal yang nampak. 3. Berpikir positif dan selalu terbuka untuk menerima semua alternatif
informasi yang disampaikan. 4. Upayakan untuk memahami pandangan apa yang disampaikan lawan bicara Anda. Konsentrasi dan perhatikan tidak hanya memberikan persetujuan. 5. Selalu diskusikan tentang konflik yang terjadi. Hindarkan masalah-masalah pribadi pada saat negosiasi. 6. Hindari menyalahkan orang lain atas konflik yang terjadi. 7. Jujur. 8. Usahakan bersikap bahwa Anda memerlukan penyelesaian yang terbaik. 9. Jangan langsung menyetujui solusi yang ditawarkan, tetapi berpikir dan mintalah waktu untuk menjawabnya. 10. Jika kedua belah pihak menjadi marah atau lelah selama negosiasi berlangsung, istirahatlah sebentar. 11. Dengarkan dan tanyakan tentang pendapat yang belum begitu Anda pahami. 12. Bersabarlah. Hindari. Yang harus kita hindari dalam bernegosiasi yaitu 1. Sikap yang tidak baik, seperti sinis, kasar, dan menyepelekan. 2. Trik yang tidak baik, seperti manipulasi. 3. Distorsi. 4. Tergesa-gesa dalam proses negosiasi. 5. Tidak berurutan. 6. Membuat hanya satu pilihan. 7. Memaksakan kehendak. 8.
berusaha menekankan pada satu pendapat. Dimensi kekeliruan penampilan profesi. Pertama, dimensi etika. Kedua, dimensi disiplin. Ketiga, dimensi hukum. Dimensi etika. Pelanggaran yang dilakukan terhadap kode etik atau sebagai aturan internal profesi. Pada umumnya, tidak merupakan kesalahan, tapi kurang tepat atau baik buruk. Penilaian dan penetapan sanksi dilakukan oleh Majelis Etik Profesi. Sanksi yang dikenakan berkaitan dengan hak sebagai anggota organisasi profesi. Dimensi disiplin. Pelanggaran yang dilakukan terhadap standar profesi yang ditetapkan, termasuk aturan pada institusi tempat kerja, merupakan kesalahan yang memungkinkan timbul penilaian benar salah. Penilaian dilakukan oleh majelis disiplin, bahkan perangkat hukum pidana. Sanksi yang dikenakan berupa kewenangan bekerja sama sampai pemberhentian sebagai profesi. Dimensi hukum. 1. Pelanggaran dilakukan dalam melakukan kegiatan profesi yang berakibat fatal. 2. Penyidangan dilakukan oleh perangkat hukum. 3. Sanksi yang dikenakan oleh perangkat hukum disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hukum pidana. 4.
menimbulkan dilema bagi profesi yang dianggap suatu ketidakadilan. Profesi mengusulkan agar sanksi dipertimbangkan atas berat dan ringan pelanggaran dan sanksi yang dikenakan hanya sebatas pencabutan kewenangan saja. Malpraktek versus kelalaian. Pertama, kesalahan unsur manusia atau human error. 2. Termasuk dimensi pelanggaran apa? 3. Perbedaan kedua istilah sering diperdebatkan. 4. Penilaian atau sidang dilakukan oleh siapa? 5. Perlukah diadakan peradilan independen terhadap profesi dan perangkat hukum serta menggunakan dasar hukum tersendiri? Malpraktek. 1. Salah tindak atau melakukan dengan tidak benar atau tidak sesuai, mengandung unsur kelalaian dalam memilih cara atau jenis tindakan, dan kurang sesuai cara melakukannya. 2. Melanggar standar prosedur atau seringkali berbeda atau tidak jelas antara satu tempat dengan tempat lain. 3. Ada kalanya merupakan kesengajaan. 4. Berakibat kecelakaan. Kelalaian atau negligence. 1. Kurang hati-hatian dalam melakukan suatu tindakan. 2. Berakibat kegagalan. 3. Merupakan ketidaksengajaan atau culpa atau kurang teliti. Dasar pertimbangan. 1. Ketelitian melakukan pemilihan jenis dan cara tindakan. 2. Kesesuaian dengan ilmu yang berkembang. 3. Kemampuan dan jenjang pendidikan. 4. Kondisi klien. 5. Tujuan tindakan. Tahap umum penyelesaian kasus etik. 1. Melakukan peninjauan terhadap kejadian. 2. Memanggil saksi. 3. Mengkaji dan mengidentifikasi pelanggaran etik yang dilakukan. 4.
menetapkan sanksi terhadap pelanggaran atau memberikan rehabilitasi. 5. Melakukan pembinaan tentang etik keperawatan. Pelaksanaan penyelesaian kasus etik, persiapan dan pencegahan. 1. Menyempurnakan standar praktek, standar asuhan, atau standar khusus yang akan dilaksanakan oleh perawat. 2. Menyempurnakan dokumen yang terkait etik keperawatan, yaitu kode etik, penjabaran atau penjelasan, prosedur penyelesaian kasus etik yang dialami perawat. 3. Menjamin agar semua dokumen, standar kode etik, dan perangkatnya tersedia di setiap tatanan pelayanan keperawatan. Persiapan. 1. Mengedukasi calon perawat pada fase orientasi perawat baru yang akan bekerja di suatu institusi pelayanan kesehatan atau keperawatan. 2. Memastikan bahwa etik keperawatan merupakan bahan kuliah pada setiap jenjang pendidikan keperawatan. 3. Pendidikan etik keperawatan merupakan salah satu pokok pembahasan pada pendidikan berkelanjutan keperawatan. By saying my laughter is louder than yours. Shut your